It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Renara Asidiki dengan NIM A41 202178. Saya Ega Tiara Sari dengan NIM A412 00980. Nama saya Khairu Zuluri, NIM A41 2019-38. Nama saya Erina Masruro dengan NIM A412 01036. Nama saya Leli Agustin dengan NIM A41201509 dari kelompok 8. Di kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai morfologi dan anatomi tanaman tomat. Secara morfologi, tanaman tomat memiliki akar serabut dan juga akar tunggang. Akar serabut ini menyebar ke berbagai daerah samping dan letaknya lebih dangkal, sedangkan untuk akar tunggang ini menembus ke dalam tanah. Fungsi dari akar tanaman tomat sama seperti tanaman lainnya, yakni untuk menopang berdirinya tanaman serta untuk menyerap air dan unsur hara. Jika dilihat di bawah mikroskop akan terlihat jelas terkait anatomi akar tanaman tomat seperti terlihat di gambar. Terdapat beberapa bagian diantaranya lapisan piliferous yang menopang rambut akar, endodermis sebagai batas bagian dalam, terdapat korteks akar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, bulu-bulu akar untuk menyerap air dan unsur hara, juga terdapat bagian pembuluh angkut yang terdiri dari xilem dan floem, serta terdapat perisikel yang berfungsi untuk pertumbuhan sekunder dan pembentukan akar ke samping. Tanaman tomat termasuk tanaman perdu yang memiliki tinggi hingga mencapai 2 meter. Secara morfologi, batang tanaman tomat berbentuk persegi panjang hingga bulat. Batang tanaman tomat berwarna hijau dan lunak namun cukup kuat. Pada batang tanaman tomat terdapat bulu-bulu halus di mana di antara bulu-bulu tersebut terdapat rambut kelenjar yang dapat mengeluarkan bau yang khas. Jika dilihat di bawah mikroskop, akan terlihat jelas terkait anatomi batang tanaman tomat seperti pada gambar. Yang pertama, jaringan epidermis yang berfungsi untuk melindungi jaringan tumbuhan yang berada di bagian dalam batang. Yang kedua, korteks berfungsi sebagai tempat cadangan makanan disimpan. Yang ketiga, floem atau disebut juga pembuluh tapis yang berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang keempat, kambium. Adanya kambium menyebabkan pertumbuhan sekunder yang mengakibatkan diameter batang membesar. Yang terakhir, xilem, disebut juga pembuluh kayu yang berfungsi mengangkut air dan mineral dari tanah ke daun. Daun pada tanaman tomat berbentuk oval, bagian tepinya bergerigi dan membentuk celah-celah menyirip agak melengkung ke dalam. Daun berwarna hijau dan merupakan daun majemuk ganjil yang berjumlah 5-7. Ukuran daun sekitar 15-30 cm kali 10 kali 15-25 cm dengan panjang tangkai sekitar 3-6 cm. Di antara daun yang berukuran besar biasanya tumbuh 1-2 daun yang berukuran kecil. Mengenai anatomi pada daun tanaman tomat. Yang pertama ada kutikula. Kutikula ini berfungsi untuk menahan adanya transpirasi air dari daun. Nah, yang kedua ada epidermis yang terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah, yakni berfungsi sebagai pelindung daun dari sinar matahari ataupun gangguan dari luar lainnya. Yang ketiga ada jaringan mesofil yang terdiri dari jaringan tiang dan jaringan bunga karang. Ya, jaringan tiang ini berfungsi sebagai tempat fotosintesis, yang mana pada jaringan tiang ini terdapat kloroplast yang berfungsi sebagai bahan utama fotosintesis. Yang jaringan bunga karang ini juga berfungsi sebagai tempat fotosintesis, namun hanya sedikit karena kloroplast yang terdapat pada jaringan bunga karang ini pun hanya sedikit. Nah, yang keempat ada berkas pembuluh angkut, yakni ada xilem dan floem. Xilem ini berfungsi sebagai jaringan pembuluh angkut untuk mengambil hara mineral melalui akar.
Sedangkan floem jaringan pembuluh angkut untuk menyebarkan hasil fotosintesis dari daun ke jaringan yang lainnya. Yang terakhir ada stomata, yakni tempat keluar masuk atau sirkulasi udara dan tempat keluarnya hasil fotosintesis berupa oksigen. Nah, di kanan kiri stomata ini terdapat sel penjaga yang fungsinya untuk menjaga stomata. Bunga tomat sendiri memiliki diameter kurang lebih dari 2 cm dan bunga tomat termasuk dalam bunga hermafrodit. Bunga tomat berbentuk seperti trompet dan juga berwarna kuning. Bunga tomat termasuk juga dalam bunga majemuk. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang bagian dari bunga tomat. Yang pertama yaitu sepal atau mahkota bunga. Berfungsi sebagai pelindung saat bunga masih kuncup. Kelopak bunga sendiri berjumlah 5. Kemudian mahkota bunga atau petal. Mahkota bunga yaitu sebagai perhiasan bunga untuk menarik serangga dan untuk melakukan penyerbukan. Mahkota bunga sendiri yaitu berjumlah 5. Kemudian putik atau stigma. Stigma memiliki 2 bagian, yaitu kepala putik dan tangkai putik, yang berfungsi sebagai alat reproduksi betina sebagai tempat melekatnya serbuk sari. Kemudian benang sari atau anter mempunyai 2 bagian, yaitu kepala sari dan tangkai sari, berfungsi sebagai alat reproduksi jantan. Kemudian ovari. Ovari sendiri yaitu berfungsi sebagai tempat berkembangnya bakal biji. Morfologi buah tomat adalah buah buni. Selagi masih muda berwarna hijau dan berbulu serta relatif keras, serta tua berwarna merah muda, merah atau kuning, cerah dan mengkilat, serta relatif lunak. Bentuk buah tomat beragam, ada yang lonjong, oval, pipih, meruncing, dan bulat. Diameter buah tomat antara 2-15 cm tergantung varietasnya. Lalu anatominya, buah tomat terdiri dari beberapa bagian, yaitu periskap, plasenta, funiculus, dan biji. Perikarp meliputi exocarp, mesokarp, dan endokarp. Exocarp adalah lapisan terluar dari buah dan sering mengandung zat warna buah. Terdiri dari dinding perikarp dan kulit buah. Perikarp meliputi dinding luar dan dinding radikal yang memisahkan rongga lokula. Mesokarp adalah lapisan yang paling dalam berupa selaput, terdiri dari parenkim dengan ikatan pembuluh dan lapisan bersel tunggal yaitu lokula. Endokarp adalah lapisan paling dalam, terdiri dari biji, plasenta, dan kolumella. Morfologi biji tomat adalah berbentuk pipih, berbulu, dan berwarna putih kekuningan dan coklat muda. Panjangnya 3-5 mm dan lebarnya 2-4 mm. Biji saling melekat diselimuti daging buah dan tersusun berkelompok dengan dibatasi daging buah, dan jumlah biji setiap buahnya bervariasi tergantung pada varietas dan lingkungan. Maksimum 200 biji per buah. Umumnya biji digunakan untuk bahan perbanyakan tanaman. Biji mulai tumbuh setelah ditanam 5-10 hari. Anatominya adalah fungsi kotiledon adalah melakukan fotosintesis selama perkecambahan epigel dan melaksanakan perombakan. Penyerapan dan transport nutrien dari endosperm ke kecambah yang sedang tumbuh. Radikula adalah bakal calon akar yang tumbuh ke bawah selama masa perkecambahan. Fungsi radikula adalah calon akar yang akan berkembang menjadi akar tanaman sebagai penyokong dan penyuplai bahan-bahan makanan untuk diproses pada bagian tanaman yang lainnya. Fungsi embrio pada biji berfungsi sebagai bakal calon tanaman. Fungsi endosperm adalah memelihara embrio selama pertumbuhan pada fase heterofit dan memberikan sumber energi selama perkecambahan dan pertumbuhan embrio. Sekian dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.